Hari ke-20 kita sudah di Urumqi kembali guys. Laju sehari dari jadwal by request biar bisa shopping lebih lama. Kita kembali ke peradaban maju. Makan keju. Laju, maju, keju. Setelah 3 minggu explore alam Xinjiang, akhirnya happy days buat mami-mami. Waktunya shopping. Kita ke Sisi Mall, salah satu mall paling trendy di Urumqi. Kita temenin si Om balik ke Insta360 guys. Kali ini agendanya bukan mau servis kamera yang baru dibeli, tapi mau nambah beli 2 kamera lagi. Setelah dipakai selama semingguan lebih, footage-nya ternyata unik angle-nya dan cakep juga buat ambil video-video outdoor. Jadi satu peserta lainnya juga mau beli, dan si Om yang udah beli satu, mau beli satu lagi buat Alvin. Yeay, makasih orang baik. Ini perusahaan inovatif banget, kameranya lucu-lucu. Drone-nya juga punya spesifikasi yang beda sama kompetitornya. Ada gila-gilanya emang ini perusahaan-perusahaan Tiongkok. Nggak DJI, nggak Insta360. Pantesan GoPro jadi struggling untuk bisa bertahan. Terlepas dari kompetisi bisnis mereka, kita bersyukur Insta360 inovatif. Sehingga video-video kita ke depannya bakalan tambah keren dan nggak flat-flat aja. By the way, sejak video day 11 sampai day 19 yang sudah dipublish, kita juga sudah pakai footage-footage yang diambil dengan kamera ini. Teman-teman notice nggak perbedaannya? Sudut pengambilannya tuh bisa 360 derajat, bisa puter-puter juga, dan lebih stabil daripada pakai handphone. Selagi staf penjualnya mempersiapkan semua perintilan pesanan tamu-tamu kami, kita makan siang dulu. Di Sisi Mall ada restoran makanan Guangxi guys, dan si Om tertantang untuk cobain. Dari luar restoran aja, aroma luosofen sudah semerbak. Ini sih antara suka banget atau nggak suka banget. Makanan Guangxi tuh tergolong eksotis, bumbunya strong, menunya antik-antik, banyak juga makan yang mentah-mentah, ada mirip-miripnya sama makanan Vietnam, karena memang bordering langsung sama Vietnam. Itu dia si luosofen, dengan keong-keong sungai di atasnya. 下面就是迷迭香。可以这人吗？可以。卖。Ini kecambah atau toge dari kacang tanah. Yang tante-tante shopping buat cucu-cucunya, si Om belajar pakai kamera Insta360, Om satu lagi pijit, yang udah naik 5 kilo olahraga dulu. Ini mau lucu juga ya, siapin alat-alat olahraga. Gym gak laku dong kalau orang bisa pakai alat-alat gratis gini di mall. Dan ini toiletnya, estetis. Jadi jangan terlalu khawatir soal toilet guys. Mau ke China mah datang aja. Yang muda-muda demennya mini solen. Nah, sore-sore yang mau nongkrong, ya nongkrong deh di coffee shop. Yang mau lanjut belanja, ya gas belanja lagi. Nah, seharian ini satu tante ribut aja mau lihat counterpaint. Aku pun salah paham sampai puter otak. Ngapain jauh-jauh ke Urumqi mau beli counterpaint? Udah sore baru aku nyambung. Karena di jalan si tante nunjuk-nunjuk campervan orang. Nah itu tuh counterpaint, kayak punya Lucia. Oh alah, ternyata mau lihat campervan. Yuklah kita gas bawa ke si Happy yang diparkir di mall pinggir kota. Serulah si tante inspeksi. Katanya nanti mau jalan-jalan pakai counterpaint juga. Malamnya, by request kita balik lagi ke resto Waipojia, tempat mereka pertama kali makan pas landed di Urumqi. Suka banget sama hongbaknya. Itulah hari ke-20, shopping santai, kulineran, dan lihat campervan kita si Happy. By the way, stamina Om Tante hebat loh. Tiap malam kita keluar sampai jam 11-12, bahkan kemarin baru sampai hotel jam 1 pagi. Dan semangatnya masih luar biasa. Teman-teman juga ya yang masih kuat jalan-jalan, gas aja. Nikmati hasil kerja keras teman-teman, jalan-jalan selagi bisa. Kita nggak tahu kan tahun depan rupiah apa kabar, keadaan dunia apa kabar. So, enjoy aja selagi bisa. Hari ke-21, kita akhirnya bawa tamu-tamu batch 6 ke landmark sekaligus tempat wisata utamanya kota Urumqi, yaitu Urumqi International Grand Bazaar. Di sini segala dagangan khas Xinjiang ada. Mau giok hotan, buah-buah kering, kacang-kacangan, cordyceps, saffron, teh-teh bunga mawar Xinjiang, you name it. Mau beli oleh-oleh souvenir nang, domba, onta, magnet kulkas, karpet-karpet kecil juga ada semua.
Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cinanan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, Cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem. ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Nggak terlalu lama kita di sini karena panas. Jadi si tante minta balik ke mall kemarin aja karena mau lanjut shopping di mall lebih enak. Tapi sebelum shopping, kita makan dulu ya biar nggak masuk angin. Karena kalau udah shopping, biasanya lapar pun nggak terasa. Sampai tiba-tiba udah sore aja. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Berhubung hari Sabtu, akhir pekan, mallnya rame. Dan sekarang tuh di China lagi hits banget lomba buka kuaci. Tuh, pesertanya pada duduk di lantai mall buat adu cepet buka kuaci. Malamnya kita tutup hari terakhir petualangan mereka dengan immersion dinner. Kali ini bukan khas Xinjiang, tapi lebih ke style Han. Ceritanya kita bertamu ke istana Tatang, alias dinasti Tang, ketemu kaisar, permaisuri, dan selir kesayangan kaisar. Makanannya enak-enak banget guys. Enjoy!岁风调雨顺，国泰民安，此乃苍生之幸。并纷扰烦忧，丧庆迎纳福泽万千。愿此礼为盛宴起集，佑我大唐永享太平。那时总觉春光漫长，哪想如今回想，竟是这般珍贵。这般好景致，正该好好赏玩才是。千古佳话之中，
国臣妾一笑，劳师动众，千里送命。难道就不怕朝野间流言蜚语吗？ Teman-teman lebih terkesan sama yang mana? Yang gaya dinasti Tang ini atau gaya Xinjiang yang kita liput di Day One saat mereka sampai di Urumqi? Tulis di komen ya. Hari ke-22, pagi-pagi kita sudah akan mengantarkan mereka ke bandara. Sedih, karena nggak terasa 22 hari pun berlalu. 3 mingguan full loh. Koper sudah beranak pinak, berat badan sudah pada nambah juga, memori HP juga sudah pada full sama foto-foto dan video selama eksplor Xinjiang. Sekarang waktunya kita ke bandara. Semoga perjalanan ini menjadi memori indah buat setiap tamu batch 6, juga buat teman-teman yang nonton secara virtual. Moga-moga suatu hari nanti teman-teman pun berkesempatan menikmati langsung pesona Xinjiang yang magical. Amin. Para tamu kami pun happy dengan keseluruhan trip ini, jadi mereka langsung booking lagi untuk trip ke Yunnan. So, kita bakalan jumpa lagi sama mereka very soon guys. Check-in aman semua, over bagasi 6 kilo, tapi maskapainya asik-asik aja, nggak di-charge. Rezeki orang baik ya. Dan akhirnya kita benar-benar melepas kepulangan mereka di trip kali ini. Alvin Lucy sudah mentok nganternya. Bye-bye Om, Tante, Cici, Koko, dan Dede kecil. Sampai jumpa lagi. Sekarang Alvin Lucy mesti buru-buru penuhin bensin dan kembalikan mobil sewaan. Nggak terasa ya, hampir 5.000 km kita jalani selama 3 minggu ini. Batch 7, kita bakalan eksplor Xinjiang lagi, tapi beda, pakai camper van. Stay tune dan ikutin terus petualangan kita guys.